Oke, kita awali dengan perkenalan dulu ya. Oke, selamat pagi, selamat datang semua yang sudah hadir pada webinar kali ini. Jadi kemarin ada pendaftar di 2 channel, ada 27 orang. Nah, tadi saya cek yang baru join ada sekitar 16 ya. Oh, 18, berarti kita tunggu sekitar 9 orang lagi yang join. Nah, sebelumnya sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sudah menyempatkan hadir pada seminar kali ini atau webinar kali ini. Kali ini nanti kita akan belajar dan berbicara tentang copywriting untuk bisnis online. Ini tema yang saya tulis di slide ini yang memang biasanya saya ajarkan di webinar untuk copywriting. Judulnya copywriting anti garing. Memang coba cari yang pas. Jadi nanti kita akan belajar kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 jam ya. Termasuk udah diskusi, kalau teman-teman ada studi kasus nanti juga bisa disampaikan. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu ya. Nama saya Dwi Putro. Tadi nggak perlu nyalain video kan ya, tetap jelas ya. Boleh lah, nah kita nyalakan dulu. Ya, jadi nama saya Dwi Putro. Ini sehari-hari saya di audita.id. Ini salah satu software house yang membuat ini software untuk perusahaan, rata-rata perusahaan dan beberapa target ini UMKM juga ada, namanya Audita. Nanti boleh dicek websitenya. Baru perbaikan, kemarin kita bermigrasi jadi webnya mungkin agak belum rapi ya. Jadi ini running untuk software enterprise untuk perusahaan, karena kliennya kita kebanyakan perusahaan dan kita lagi mau rilis untuk yang versi bisa digunakan skala luas ya, atau skala retail. Selanjutnya saya juga nih di Delta Indi Digital Kreatif. Ini digital agency yang memang fokus ke jasa service digital marketing dan juga edukasi ya, jadi training dan lain sebagainya. Saya biasa dipanggil Dwi atau Putro. Kalau ada yang mau kontak nomor HP bisa di nomor yang tadi broadcast ya, itu nomor yang saya pegang juga. Oke, itu singkat ya pengantar. Kita langsung mulai aja ya, langsung mulai ke materi. Jadi nanti kalau ada yang join bisa langsung di tengah ini ya. Oke, saya hilangkan videonya dulu. Oke, teman-teman semua mungkin sudah cukup familiar atau mungkin beberapa kali pernah mendengar ya tentang apa itu copywriting dan lain sebagainya. Saya ingin mengawali diskusinya dari poin ini ya. Oh ya, tadi yang mikrofonnya masih nyala atau video mungkin bisa di mute dulu ya, biar nggak mengganggu penyampaian materi ya. Minta tolong sekali lagi. Oke, kita mulai dari sini. Jadi teman-teman mungkin sudah pernah mendengar tentang dua hal ini, content marketing versus copywriting ini. Di sini saya akan mengambil basic dulu, yang jadikan beda dua hal ini atau yang menjadikan sama. Jadi ini saling beririsan ya. Ketika kita berbicara content marketing dan kita berbicara copywriting, maka dua hal ini tidak bisa dipisahkan semacam itu. Nah, yang pertama ini kita dengar content marketing, yaitu strategi pemasaran di mana tujuannya menjangkau konsumen secara lebih luas dengan pendekatan soft selling ya. Jadi soft selling dan menonjolkan brand positioningnya, menunjukkan kelebihan dan keunggulan produk atau jasanya. Jadi yang ditonjolkan adalah itu. Nah, ketika kita berbicara konten marketing, maka pendekatannya tadi ciri khasnya memang soft selling, bukan langsung hard selling ya, langsung jualan bukan, tapi kita mengeluarkan konten-konten, kita mengeluarkan produksi materi tertentu yang bukan dalam konteks hard selling atau to the point jualan nggak gitu. Nah, ini agak berbeda dengan copywriting yang punya tujuan lebih spesifik ya. Jadi kalau kita berbicara copywriting, maka tujuannya adalah menghasilkan tulisan yang membuat pembaca itu memberikan respon apa yang kita inginkan. Kalau kita memang jualannya produk A gitu, katakanlah sepatu atau sneakers gitu, maka bagaimana agar si calon customer itu langsung melakukan sebuah action entah itu membeli, entah itu chat dulu, chat ke WA atau nanti chat kalau pakai web ada chat, atau mungkin add to chat kalau pakai e-commerce dan sejenis e-commerce, dia bisa langsung sampai tahap ke sana. Maka kita memerlukan aspek teknis yang disebut dengan teknik copywriting. Nah, nanti bedanya gimana nih secara praktis? Nah, kita akan belajar di materi selanjutnya. Nah, ini contohnya gini ya. Ini terkait copywriting. Ini jual sama-sama kentang gitu ya. Tapi yang kiri dikemas hanya dengan semacam ini kata-katanya, yang sebelah kanan dikemas dengan sentuhan yang berbeda ya. Ini barangnya sama tapi dikemas dengan bahasa yang berbeda. Ini sudah menghasilkan interpretasi yang berbeda juga. Yang satu hanya sekedar ini tadi manis,
kenang apa, yang ini manis doang, tapi yang satu lagi kita sudah berbicara ada sentuhan ini ya, healthy lunch for one gitu. Jadi sentuhan makanan sehatnya yang disasar atau yang dimainkan dari aspek emosinya. Jadi ada nilai lebih yang kemudian ditambahkan. Nah, teman-teman juga bisa cek lah, mungkin di beberapa tempat ada yang mulai sudah menyamarkan dengan sentuhan-sentuhan semacam ini ya. Sama-sama salad, misal salad buah, apa yang membedakan salad buah dengan A dengan yang B? Apa yang menjadikan berbeda? Atau sama-sama jualan sepatu dah. Yang satu merek ternama, yang satu merek lokal, atau sama-sama sepatu ya, fungsinya buat sepatu lari atau sepatu yang buat fashion, sneakers itu. Gimana cara menggambarkannya? Mungkin teman-teman sudah sering menemukan, tapi itu adalah gambaran dari saya. Dari sedikit membedakan susunan komposisi kata, itu kita sudah bisa mendapatkan emosi pembaca dengan yang interpretasi yang berbeda juga. Titik tekannya di situ ya. Nah, oke, ini contoh lain ya. Ini contoh sepatu bola. Ini merek gede ya teman-teman, mungkin sudah sering lihat, yaitu Nike ya. Jadi ini contoh bagian dari konten marketing di mana yang ditonjolkan adalah tagline, kemudian dia sepatunya, ada slogannya ini ya, write the future, kemudian you fire him up with a message dan sebagainya, itu yang ditonjolkan. Tapi teman-teman kalau perhatikan di dua poster ini ya, ini tidak ada harga gitu. Perhatikan, ini tidak ada harga, tidak ada di mana saya bisa membeli sepatu ini. Nah, perhatikan, benar ya, nggak ada. Nah, ini yang membedakan ya. Sorry, saya sambil cek ada yang daftar lagi. Oke, jadi ini yang membedakan, apa yang membedakan konten marketing dengan copywriting secara spesifik atau yang lebih tujuan jualan tadi. Ini yang kemudian membedakan. Jadi oke, kita tonjolkan fitur, keunggulan, tagline, nilai apa yang kemudian kita bangun dari brand kita atau produk kita, yang itu ditonjolkan ke user. Sekali lagi bedanya, di sini tidak ada info diskon, di sini tidak ada info harganya berapa, di sini tidak ada cara membeli, tidak ada kontak ya, tidak ada kontak WA dan sebagainya. Kalau teman-teman jualan sepatu atau jualan baju, mungkin kadang mencantumkan ininya ya, mencantumkan kalau pesan ke nomor ini dan sebagainya. Ini enggak. Ini bagian dari tadi yang saya bilang soft selling tadi. Kalau dalam konteks praktis gimana? Oh, teman-teman misalnya teman-teman buat konten IG gitu ya. Konten IG tapi yang bukan konten jualan gitu. Nah, contoh praktisnya semacam itu. Saat ini nih contohnya lagi kasus Covid ya. Teman-teman meskipun jualannya bukan produk kesehatan gitu. Mungkin ada yang jual produk kesehatan malah bisa inline dan bagus. Tapi kalau jualannya bukan produk kesehatan dan teman-teman masih ingin menyasar segmen pasar yang luas, teman-teman bisa bikin konten edukasi COVID. Tinggal nanti ditaruh brandnya aja, taruh akun IG atau taruh logonya. Biasanya kalau sosmed rekomendasinya selalu gitu ya, taruh IG dan kemudian taruh ini apa namanya, logo sosmednya, akun-akun sosmednya di sebelah bawah. Nah, pengalaman saya biasanya, dan ini teman-teman mungkin bisa belajar juga, cek aja di beberapa brand gede. Ini tip praktis juga. Kalau teman-teman bikin poster atau bikin konten, entah itu yang format square atau yang format untuk ini, square itu biasanya di IG atau di Facebook. Teman-teman kalau mau naruh logo, ini tip praktis sekalian ya, bicara konten, teman-teman silahkan taruh logonya itu di pojok kanan atas. Kenapa? Itu tips yang sudah saya lakukan berkali-kali, dan itu di brand gede atau yang di skala UMKM juga sama saya ajarkan yang sama, dan itu cukup efektif untuk mempengaruhi aktivitas dari customer. Jadi taruh logonya di pojok kanan atas. Itu kalau teman-teman pernah sesekali ke Indomaret atau ke Alfamart, Superindo, Matahari, Hypermart itu dan lain-lain macam-macam toko yang lain, teman-teman akan menemukan ketika mereka membuat poster, mereka selalu menaruh logonya itu di kanan atas ya, di kanan atas. Nah, itu juga bisa teman-teman gunakan. Jadi di kanan atas. Nah, habis itu kalau teman-teman jualnya di sosmed ya taruh akun-akun sosmednya di bawah. Untuk ini ya, awareness akun sosmed yang bisa di follow atau yang bisa diketahui yang lain. Nah, itu contoh praktis yang bisa teman-teman gunakan juga ya. Ini yang soal logo kanan atas memang sengaja nggak saya taruh di slide ya. Oke, biar memastikan yang hadir itu. Oke, kita lanjut. Sambil ada yang join, yang baru join silahkan masih mengikuti dulu ya. Nanti kita ada sesi tanya jawab setelah ini. Yang mikrofonnya nyala minta tolong di mute dulu ya, biar kita bisa fokus. Oke, contoh lain adalah ini ya, konten yang ini udah ada kombinasi dengan copywriting ya.
Yang sebelah kiri itu dia jualan tas carrier ya, kalau orang biasa naik gunung atau berpergian luar kota senangnya ini pasti familiar ya, carrier atau daypack ataupun apa modelnya, ini sejenis. Dan yang kalau ini yang gede carrier ini sekitar ini yang di atas 40 liter ini sekitar 60 ya, 60 liter kalau ini. Nah yang sebelah kanan ini sepatu ya, sepatunya North Face, ini sama-sama alat outdoor. Nah, saya sengaja ngambil contoh ini karena familiar dengan apa yang biasa saya beli gitu. Jadi di aspek ini dia langsung menonjolkan apa keunggulan produknya, to the point ya, bukan hanya materialnya A, B, C, D, E dan seterusnya ya, tas ini bla bla, tapi dia to the point bahwa contoh yang tas ya sebelah kiri ini dia menonjolkan bahwa tas ini itu adalah tas yang anti air gitu ya. Dia walaupun hujan, nih ya, walaupun hujan dia tetap bisa, tidak ada problem ya, walaupun hujan dia tidak ada masalah. Barang-barang yang ada di dalamnya itu tetap kering gitu. Nah, ilustrasinya dia dengan ada kartun seolah hujan, bad day happen, at least your stuff will be dry. Semuanya tetap kering yang ada di dalam tas. Ya, karena fitur yang dia tonjolkan adalah kekuatan tasnya itu yang bisa digunakan berpergian kemana-mana dan nggak khawatir hujan. Ya semacam ini. Yang sebelah kanan ini dengan lucu-lucuan ini agak dia main landa gitu ya, tapi dia menonjolkan ini aspek kekuatannya, dan dengan dia lagi ada diskon. Kemudian ada button nih, teman-teman perhatikan. Oke, di sini ada namanya button ya. Lihat ya, teman di sebelah sini tadi ada juga untuk belanjanya di mana yang ini ya. Shop now-nya kelihatan ya. Jadi dia ada CTA namanya, call to action, yang selalu ditaruh. Mau kemana? Kalau ini biasanya ditaruh di banner web ya. Ini untuk banner web, klik ada ajakan untuk langsung belanja. Kalau teman-teman berbicara konteks di poster WA, untuk WA atau untuk IG, teman-teman bisa bikin juga semacam button atau persegi itu, main di blok, taruh cara pesannya kemana. Nah, cara pesannya kemana? Bukan hanya di caption ya, tapi ditaruh juga di bagian ini. Karena suka nggak suka ketika orang kalau nyimpen gambar itu kadang untuk jangka panjang ya, dia nggak langsung action saat itu juga. Nah, kadang dia kalau menerima gambar itu untuk mau menghubungi kemana. Nah, itu bagian dari CTA yang bisa diterapkan di poster untuk sosial media. Oke, ini yang contoh copywriting yang dengan kontennya. Oke, prinsipnya sederhananya gini. Jadi copywriting itu adalah intinya itu menyampaikan apa yang kita tawarkan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh konsumen. Teman-teman kalau memang jualnya baju muslim atau gamis gitu ya, to the point apa yang kemudian bagaimana menggambarkan jualan bajunya itu. Nah, redaksinya apa nanti kita bahas setelah ini. Tapi bagaimana agar baju ini dia lagi diskon nggak sih? Bahannya apa? Tersedia ukuran apa aja? Sama harganya berapa? Kalau jualan kan intinya itu ada bonus-bonus nggak sih, mungkin itu ya, bisa jadi juga ditawarkan beli ini gratis ini, itu juga bisa jadi nilai lebih. Maka itu gambaran. Jadi kita menawarkan dengan bahasa yang mudah dipahami konsumen. Nggak usah terlalu mengikuti brand gede, mungkin bisa jadi, tapi yang jelas to the point apa yang kemudian jadi segmen kita, dia paham, oh saya jual ini, kelebihannya ini. Nah, nanti teknik-tekniknya kita bahas di belakang ya. Prinsipnya itu. Nah, oke. Saya lanjut ke materi selanjutnya tentang ini, the law of reciprocity ini. Jadi hukum timbal balik ini. Jadi tadi sudah singgung ya, tidak dalam konteks bisnis online ataupun bisnis konvensional pun nggak harus online. Kita ada sebuah sikap, ada sebuah prinsip adalah ini hukum timbal balik. Jadi gini, kita simpelnya beri value yang tepat dan bermanfaat sebanyak-banyak pada calon pembeli. Bisa tadi saya bilang edukasi dan sebagainya, baru kemudian jualan. Ini satu tips yang teman-teman bisa gunakan ya. Jadi teman-teman ketika memang jualannya tadi nggak harus hard selling, tadi yang edukasi itu adalah bagian dari aspek itu ya. Udah banyak ya saya temukan brand-brand tertentu dia menggunakan promo-promo edukasi untuk mengenalkan brandnya. Itu bukan brand gede ya, brand kecil yang teman-teman atau baru masuk dan mereka menggunakan konten edukasi. Nah, tapi di sini poinnya adalah kuncinya fokus dan asosiatif ya. Ini tata-tatanya di sini. Jadi contohnya nih, kalau memang jualannya baju koko dan jilbab dan sejenisnya, berarti itu kan dia kontennya dekat dengan Islam. Maka konten-konten yang dia bagikan itu ya nggak jauh dari itu. Kalau teman-teman tadi jualannya alat-alat outdoor nih kayak yang contoh saya berikan tadi, maka teman-teman juga memberikan materi-materi tadi yang bisa disimpan oleh customer ya, berkaitan dengan aspek kegiatan tadi. Bukan harus outdoor semua, tapi bisa berkaitan dengan tips survival, itu juga bisa, atau tips mengatasi bencana, misal banjir atau ada kebakaran, gimana mengatasi kalau ada aspek kebakaran, pemadamannya dan sebagainya.
Atau bisa juga cerita tentang COVID ini ya, masukkan konten-konten itu. Kalau memang produknya olahraga, teman-teman bisa sharing juga tentang tips menjaga stamina atau tips mengatur jadwal olahraga di saat orang-orang padat. Nah, itu juga bisa digunakan konten-konten itu ya. Nah, itu bagian itu. Nah, kemudian berkaitan dengan asosiasi tadi, narasi copywriting dia akan membentuk persepsi ya. Nah, jadi gini, poinnya kaitannya ke sini. Jadi otak manusia itu kan terdiri dari otak kanan dan otak kiri. Teman-teman udah sering dengar ya. Jadi otak kanan itu lebih dominan di emosi, otak kiri itu lebih dominan di logika. Jadi untuk memaksimalkan persuasi, Anda menggabung kedua ini akan menjadi satu dan kemudian ditawarkan pada customer. Nah, caranya gimana? Teman-teman bisa masuk ke poin ini. Jadi kita bisa mengemas informasi itu dengan memunculkan adanya rangsangan, dorongan, desakan, kejutan, harapan, ketakutan. Nah, apapun ini berkaitan dengan rangsangan yang akan dimunculkan itu. Kita bisa menggunakan asosiasinya dengan panca indera atau kata-kata yang mengakses penginderaan, bau, rasa, kelihatan, halus, dan kedengeran dan sebagainya. Nanti ada varian selanjutnya. Tapi saya mau nyinggung gini. Jadi memang ada yang dirangsang. Ketika teman-teman jualan makanan, bagaimana mendeskripsikan makanan itu lezat hanya dengan kata-kata. Nah, makanan, misal nih, pizza ini diolah menggunakan topping keju mozzarella yang renyah, gurih, diolah dengan ini dari bahan mentah terbaik dan sebagainya. Dan sebenarnya menarasikan rasa itu juga bisa dengan kata-kata. Itu yang dipancing dan itu berkaitan dengan panca indera. Atau kalau berkaitan dengan harapan dan ketakutan, misal gini ya, Anda punya masalah dengan berat badan atau ingin turun berat badan dalam 2 minggu gitu. Atau Anda kurang yakin dengan penampilan Anda, dengan berat badan Anda merasa merusak penampilan Anda atau kurang pas, Anda terlihat kurang menarik dan sebagainya. Itu yang kemudian dimainkan narasi-narasi itu. Jadi atau bisa juga di problemnya apa yang ingin teman-teman selesaikan. Oh, saya lagi gak bisa keluar rumah, sekolah libur, ingin meningkatkan keahlian. Oh, saya karena terjadi korban PHK dan sebagainya, atau finansialnya sedang ada masalah. Itu yang kemudian dimainkan, entah dimainkan di aspek itu ya. Itu bisa kita pancing. Nah, caranya ada beberapa hal yang teman-teman bisa gunakan nih, atau teman-teman bisa pakai ya. Misal tadi lebih baik, lebih cepat. Misal contoh tadi ya, lebih cepat turun berat badan dalam 2 minggu tanpa diet ketat. Itu contoh openingnya. Itu juga bisa digunakan ya. Bisa digunakan untuk ini. Oke, sorry backgroundnya agak berisik biasa. Oke ya, yang sebagian ini pembicara bisa di ini ya, dimatikan dulu ya. Oke, kita kembali ke varian ini ya, varian kata-katanya ini ya. Jadi lebih besar, lebih ini tadi contoh untuk memang ini mengurangi frustasi, menghilangkan rasa takut, kualitas terbaik dan sebagainya. Sangat simpel, disukai banyak orang, disetujui orang dan sebagainya. Ini contoh kata-kata yang teman-teman bisa gunakan juga. Ini boleh di screenshot kalau mau ada yang screenshot. Kalau nanti yang ini materi juga nanti saya kirimkan juga. Jadi memecahkan masalah yang sudah diatasi dan sebagainya. Membuat ini sebutkan problem, kebotakan hilang dengan cepat. Misalnya yang masalah dengan ini botak di rambutnya, kepalanya, itu bisa disesuaikan juga ya dengan aspek ini. Oke, selanjutnya ini varian kata-kata yang lain yang teman-teman juga bisa gunakan. Cepat, praktis, terbatas, sekarang, penting, buruan, diskon terbatas, buruan, kuota terbatas, ini dimainkan semua ya. Menarik, hanya hari ini Anda bisa mendapatkan diskon beli 1 gratis 1 gitu. Itu juga bisa dimainkan. Jadi memainkan tadi emosi yang limitasi, ada batasan. Akhirnya, pengumuman perhatian, perkenalkan, dicari, spesial, segera, cara, itu juga teman-teman bisa gunakan. Varian-varian kata-kata semacam ini ya. Jadi tadi titik poinnya adalah memainkan emosi yang berkaitan dengan panca indera atau emosi yang berkaitan dengan harapan dan ketakutan. Nah, oke, berkaitan dengan ini saya juga mau cerita. Mungkin teman-teman sering mendengar, sudah sangat lama mendengar tagline ini ya. Salah satu produk minuman lah, teh botol sosro gitu. Tagline-nya yang paling diingat apa? Apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Ini kaitan dengan tadi ya, ketakutan dan experience atau pengalaman yang ingin ditawarkan. Tidak melulu berjualan dengan ketakutan ya. Kalau tadi saya bilang di awal mengadakan itu hanya bagian, tapi kalau memang teman-teman juga bisa memainkan, ada yang namanya experience atau pengalaman yang ingin dibangun. Bukan hanya takut-takuti orang, tapi ketika
kita pakai atau customer pakai produk ini, apa yang kemudian akan dia dapatkan. Nah, itu tadi contohnya teh botol susu, dia memainkan dan sampai sekarang masih berbekas. Saya yakin setiap orang juga kalau apapun makanannya minumnya teh botol susu itu juga masih pada ngeh kan. Dia menyasar experience ya, makan apapun kalau nggak minum teh botol itu agak kurang lengkap. Dan memang orang Indonesia tuh hobi minum teh botol itu ya. Dan hanya di Indonesia penjualan Coca-Cola itu selalu kalah dari teh botol susu. Walaupun sekarang udah banyak ini ya pesaing-pesaingnya lah. Tapi dia yang leading pertama dengan tagline itu, dan tadi dia market leader. Tapi yang ingin saya tekankan dari aspek ini adalah experience-nya yang ingin dibangun itu. Contoh lain ya, brand yang bisa teman-teman ingat mungkin Silver Queen dia dengan santai, belum lengkap tanpa Silver Queen. Nah, itu lama ya, tagline lama dan masih relevan. Jadi itu contoh bagian yang dibangun experience untuk menggabungkan konten marketing dengan copywriting. Itu bisa digunakan. Nah, teman-teman juga bisa menggali dan meracik kombinasi-kombinasi itu dengan varian-varian kata tadi ya. Nah, saya ingin cerita terkait konten marketing ini juga dan hubungannya dengan copywriting sebelum lebih jauh terkait salah satu brand ini ya, brand sepatu lokal Brodo. Kalau yang pernah beli atau pernah belanja atau mungkin ada juga orang sini, saya nggak paham ya. Brodo itu saat itu tahun 2014 saya ketemu dengan salah satu tim digital marketing mereka sharing tentang bagaimana mereka membangun positioning brand itu dan sasaran customernya. Bukan hanya dengan varian kata-kata, tapi dengan visualnya ya. Brodo itu kan sebenarnya awalnya dari sepatu kulit buat cowok ya. Dia belum keluar sneakers dan sebagainya tahun itu, tapi memang dia berangkat dari situ. Makanya dia memunculkan saat itu dengan foto-foto yang macho gitu, manly, cowok banget lah pokoknya intinya gitu. Jadi dia foto sepatunya doang di pas aktivitas di luar ruang di antara batu-batu gitu, atau pas lagi naik motor cowok ya, pastinya motor cowok bukan motor bebek. Nah, itu memang ambil brandnya itu, positioningnya dengan motor cowok tadi. Kemudian dimainkan dengan kata-kata. Jadi itu positioning yang dia munculkan memang dia menyasar pengguna ini ya, sepatunya sepatu cowok kan gitu. Dan itu salah bagian dari konten marketing yang juga bisa teman-teman perhatikan. Bagaimana membangun visual. Oke, contoh lain terkait konten ya, sebelum kita lebih lanjut. Teman-teman ketika jual kuliner, ketika foto produk itu bukan hanya foto, bisa yang diambil itu bukan hanya foto produknya udah matang ya, di foto cepret di atas meja sedikit kasih hiasan. Bukan hanya itu, teman-teman bisa memainkan narasinya di foto dengan di sekelilingnya teman-teman taruh komponen-komponen ini bumbu-bumbu yang digunakan, misal bawang merah, bawang putih, tepung terigunya kalau memang pakai tepung terigu, merica, lombok dan sebagainya, itu dijadikan hiasan di sekitarnya. Itu membangun narasi, komposisi dari makanan ini tuh cukup banyak selengkap itu. Nah, itu foto yang berbicara, itu bagian dari konten marketing. Nah, teman-teman mengintegrasikan dua itu hanya tinggal tadi dengan narasi copywriting yang membuat arah closingnya kemana. Kalau teman-teman berbicara layanan, bisa jadi free ordernya yang ditonjolkan, atau bisa dibeli di GoFood atau GrabFood, itu juga bisa jadi ditonjolkan ada diskon atau enggak, atau beli satu gratis satu, itu baru memainkan dengan copywriting lebih ke arah sana. Tapi visual yang tadi saya bicara konten marketing itu juga tidak boleh ketinggalan. Teman-teman bisa menggabungkan dua hal ini, serta teman-teman bisa berbicara dengan terpisah, itu juga bisa ya. Main teks doang di broadcast itu kan pentingnya hanya dengan copywriting. Materi visual boleh dipakai, boleh enggak. Tapi kalau dengan copywriting udah closing, itu ya cukup. Kayak saya biasa jual ini webinar itu kadang ada yang pakai poster, ada yang main di ininya doang, wordingnya juga udah cukup untuk beberapa kasus. Oke ya, itu contoh beberapa kasus yang pernah saya alami dan saya handle. Nah, poin selanjutnya ini yang teman-teman ketika akan menyusun copywriting, teman-teman biasanya perhatikan ini. Alasan kenapa orang harus beli produk atau jasa Anda. Perhatikan, kenapa? Tadi misal ingin turun berat badan lebih cepat. Oke. Bisa cepat nih kalau pakai produk ini. Selanjutnya, kemungkinan yang terjadi jika tidak beli produk Anda dan jika beli produk Anda. Mainkan, itu juga bisa ya. Apa dua ini? Kalau beli dapat mendapatkan manfaat ini, kalau nggak beli dapat apa gitu, enggak. Itu juga bisa dimainkan. Selanjutnya, jangka panjang atau jangka pendek ya tadi ya. Mau 2 minggu, 1 bulan, 3 bulan. Itu dimainkan di narasinya ya. Tadi ya, paling enak memang biasanya obat-obat ini ya, atau produk-produk kesehatan, itu biasanya main di sini. Jangka panjang dan jangka pendek. Investasi juga sama. Investasi biasa main di ini ya. Pengen dapat imbal atau return lebih gede,
dalam 1 tahun misalnya. Nah, biasanya kayak gitu, bunga lebih besar dan sebagainya, itu yang biasa dimainkan. Selanjutnya ini bukti kuat kalau produk Anda proven. Biasanya diwujudkan dengan testimoni ya, testimoni orang yang pernah beli atau yang sudah pernah sudah memakai. Nah, ini ditaruh di sosial media, di stories, kemudian diarsipkan, atau kemudian kalau website dia naruh testimoni dan screenshot. Nah, ini screenshot chat WA, atau dulu mungkin pakai BBM, atau sekarang ada yang pakai Telegram atau Line, itu juga bisa digunakan, di screenshot kemudian ditampilkan. Itu menunjukkan, memperkuat kalau produk Anda proven. Nah, bisa juga dikombinasikan dengan pengakuan ahli untuk produk serupa atau produk Anda ya. Jadi ada orang terkenal atau ada dokter atau siapapun, pakar kecantikan, atau ada endorser yang kemudian merekomendasikan produk Anda. Nah, itu juga bisa digunakan untuk aspek dari ini ya, mendukung penjualan dengan teknik copywriting ini. Jadi misal ada teman-teman kenal atau mencari influencer atau endorser, juga pilih-pilih ya. Kalau memang ada yang sebidang ahli, teman-teman bisa gunakan, dan dia bisa mendorong ini. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, ini para influencer itu memang di beberapa hal mereka memiliki pengaruh dan bisa mempengaruhi orang. Ya, jadi kadang orang, oh ini produk ini udah dipakai sama si artis A ini, oh berarti bagus. Nah, kemudian mereka mau pakai. Ini ada kaitan juga ya dengan beberapa aspek di atas yang lain. Nah, kalau selanjutnya pembanding ya, harga, kualitas, bonus itu juga ini ya. Kalau teman-teman beli ini dapat bonus ini ya. Jadi beli laptop dapat bonus tasnya, itu bisa juga tasnya, kemudian dapat bonus mouse dan sebagainya, itu bisa juga. Atau yang lain, kalau teman-teman jual ini produk digital, dapat bonus apa aja sih beli gitu. Nah, itu juga bisa digunakan. Termasuk yang kemarin saya webinar itu saya lakukan ini ya. Kalau teman-teman beli yang tiket ini, teman-teman akan dapat ini bagian dari bonus yang di ini ya, yang bisa ditawarkan, nilai lebihnya. Kenapa harus beli tiket ini kok bukan yang ini, dan sebagainya, itu yang digunakan. Data bisa juga, statistik. Jadi beberapa waktu yang lalu saya bikin acara, broadcast untuk acara workshop fotografi ya, fotografi produk ini, video marketing. Jadi di awal saya bikin broadcast itu openingnya dengan data dari We Are Social, menunjukkan bahwa video menunjukkan 40% lebih efektif untuk meningkatkan penjualan dibandingkan dengan materi promo yang lain. Oke, itu saya jadikan opening. Kemudian Anda ingin belajar bagaimana membuat video dengan budget murah dan bisa dikerjakan dari HP dan sebagainya, bla bla bla, maka ikuti workshop video marketing sampaikan tanggalnya, kemudian ini pendaftaran di mana, dan kuota terbatas. Saya kasih batas kuota saat itu. Nah, memang sebenarnya cuma ada 100 ya, cuma ada 100 slot, dan langsung habis dalam 4 jam ya, karena saya gratiskan juga saat itu. Tapi 4 jam langsung habis, dan itu broadcast jam 8, jam 12 sudah sold out. Nah, terus di sisi beberapa yang lain saya juga berbicara, yang batch kedua dan pertama saya mainkan itu ya, beberapa hal terkait ini untuk broadcast, dan kemudian saya uji. Ini juga bisa digunakan. Atau kalau jualan produk, 10.000 orang sudah menggunakan produk digital ini. Biasanya kalau yang main di internet marketing biasanya main-mainkan di angka-angka ini ya. Nah, ini ada kaitan dengan ini ya, social proof. Jadi ini istilahnya bukti sosial. Jadi ini orang itu lebih cenderung mengambil keputusan dipengaruhi oleh adanya orang-orang lain yang sudah melakukan tindakan itu duluan. Maka itu pentingnya testimoni dan storytelling itu di situ. Storytelling itu dalam kaitan ada orang yang menarasikan entah itu produk atau jasa, dan dia sudah menggunakan, kemudian dia menceritakan pengalamannya dia menggunakan produk atau jasa. Itu bagian dari social proof yang bisa digunakan di broadcast WhatsApp atau ditaruh di Facebook atau di IG. Itu bisa juga. Atau teman-teman kalau memang bisa video, menggunakan video. Nah, selain itu kalau teman-teman pernah melihat mungkin di website tertentu, tiba-tiba biasanya website produk digital ya, lagi browsing, baca-baca dulu fiturnya apa, tiba-tiba ada pop-up kecil di bawah, bagus dari Solo membeli produk ini. Selang berapa lama kemudian Agus dari Bandung membeli produk ini, kemudian Andre dari Jakarta membeli produk ini, dan seterusnya. Kalau ada yang pernah menemukan di website, itu bagian dari memainkan aspek social proof ini ya. Biasanya itu ada pluginnya untuk membuat pembelian semacam itu. Jadi
pembelian terakhir itu direkam dan ditampilkan lagi, dan itu bisa diatur. Itu bagian dari teknik memainkan emosi, bagian dari teknik memainkan emosi. Makanya dari social proof itu yang kemudian orang-orang udah pada beli nih, aku kalau nggak beli kayaknya ketinggalan kan. Nah itu yang dimainkan, emosinya di situ. Teman-teman bisa mainkan itu juga. Oke, sebelum ke sini copywriting hack, saya ingin kembali di sini beberapa kasus yang kemudian teman-teman bisa pelajari. Misal nih, jual dalam produk dengan kuota terbatas ya. Kuota terbatas. Teman-teman bisa cek beberapa web nih, kadang kalau jual produk digital atau produk webinar gitu, diskon berakhir nanti jam 12 malam. Jam 12 malam. Ada yang beneran selesai jam 12 malam ya, tapi ada kadang juga yang nggak jam 12 malam itu dia ngereset, besok lagi masih tetap buka tiket penjualannya. Ya ada yang tadi, itu memainkan limitasi ya. Ada batas waktu, dan walaupun saya jarang pakai yang itu, tapi itu beberapa kejadian sering digunakan. Atau diskon berakhir jam sekian. Maka teman-teman, saran saya sih kalau memainkan itu ya fair aja. Kalau memang selesai diskonnya, selesai diskonnya. Kalau memang kuotanya terbatas ya sampaikan aja kuotanya terbatas. Nah itu jalan-jalan apa ya, boleh dibilang jalan ninja yang saya pakai. Saya tidak menggunakan teknik-teknik yang terlalu mengelabui, terlalu jauh enggak, tapi memang memainkan emosinya boleh. Mainkan limitasi, mainkan batas waktu, dan kenapa harus beli sekarang dan sebagainya. Penawaran kalau memang berakhirnya jam 12 malam nih, malam ini ya udah selesai, berakhir. Kalau memang besok udah akhir ya tulis saja berakhirnya besok. Itu bagiannya. Jangan terlalu mengelabui ya, jadi seolah-olah harus hari ini beli, kalau besok beli nggak kebagian. Padahal kenyataannya besok harga juga sama dengan harga hari ini. Oke, jangan lakukan, saran saya jangan melakukan teknik yang itu. Boleh menggunakan limitasi tapi mainkan durasi waktunya ya. Oke, itu terkait tadi yang aspek kata-kata dan beberapa teknik. Oke, sekarang kita masuk ke aspek selanjutnya, ini sebut copywriting hack. Ini beberapa teknik yang bisa teman-teman gunakan untuk memacu dan mempercepat penjualannya. Nah, oke, ini yang pertama namanya harga coret ya. Mungkin ini bisa dibilang teknik yang paling kuno atau yang paling purbakala gitu. Bagaimana kita meningkatkan konversi dengan memberikan harga coret atau harga diskon. Ini ada harga 1 juta dicoret jadi 850.000. Dicoret ya, dicoret gini. Oh, berarti ini soal kesan pertama yang ditangkap oleh orang adalah ini lagi diskon, dapat diskon nih gua kalau beli. Nah, ini kesan pertamanya dulu, stopping point yang kita tembak, orang ini ada diskon. Makanya mainnya dengan ini, harganya dicoret. Teman-teman bisa aja, dan mungkin saat ini mungkin sudah beberapa kali ya melakukan ini ya, menggunakan harga coret semacam ini. Nah, tapi catatan saya, oke sebelum ke sini, catatan saya teman-teman, ini tips yang bisa saya berikan adalah ketika teman-teman menggunakan harga coret, ngasih diskon, pastikan digit pertamanya itu juga ikut berubah dan turun. Berubahnya turun ya. Misal dari harga aslinya 900.000, teman-teman diskon menjadi 800.000 gitu ya, 800.000. Itu teman-teman juga bisa semacam itu menggunakannya. Jangan menggunakan kalau ngasih diskon, teknik pemberian harga di diskon. Misal harga aslinya 110.000, terus di diskon hanya menjadi 100.000. Itu kelihatan nggak ada yang turun. Nah, kalau mau yang masih di kisaran 100.000 tapi kelihatan agak diskon, gimana mas tekniknya? Teman-teman gunakan aja, namanya ada teknik charming price. Charming price ya. Jadi memang harga aslinya 120.000 atau 110.000, teman-teman diskon aja menjadi 99.000 atau 99.999. Itu kesan pertamanya memang langsung ada diskon, harganya turun dari 100.000 menjadi 99.000. Dia turun dulu ya, dari 100 turun ke 99, itu udah kelihatan ini ya, udah kelihatan ada yang berubah. Jadi harga turun ya. Jadi itu perhatikan juga, angka depan pertamanya itu harus turun dari harga awal. Itu yang menunjukkan oh diskonnya ini beneran ada diskon. Nanti kita bahas lebih jauh soal ini. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini ada teknik kedua selain harga coret, itu teman-teman bisa menggunakan namanya teknik aversion effect ya. Jadi kita menempatkan produk pada konteks pilihan harga yang enggan dipilih. Ini contohnya jualan HP ya, yang satu speknya 16 GB, ini memori internalnya, atau kemudian yang ininya 32 GB. Harganya masing-masing 199. Ini ya, tadi saya bilang charming price itu ada kaitannya sama ini, cara nulis harganya. Cirinya itu pakai angka 99 nulisnya. Charming price ya. Jadi ini cukup bisa bekerja untuk produk-produk yang nggak mewah-mewah banget. Nggak mewah banget itu misalnya rumah, mobil itu
itu mewah. Nah, tapi kalau komputer, HP, sepatu tadi, mungkin sepatu beberapa itu masih bisa mainkan teknik coming price ini. Nulisnya pakai angka 99. Teman-teman perhatikan deh, kalau ke toko biasanya di ini yang hypermarket itu biasanya mereka bikin promo dengan mainkan angka-angka ini, emosi ini. Yang ditulis pakai tangan, pakai tas kuning kemudian digantungin atau ditempel di raknya itu loh. Nah, biasanya pakai teknik coming price yang pakai angka 99. Teman-teman bisa coba juga coming price ini. Nah, kembali ke sini, aversion effect itu dia menaruh dua barang. Ini contoh kali gini, ini tiga barang, ini yang dua barang gini, 16 GB dengan 32 GB. Ini bedanya $100 nih. Tapi yang ini segini speknya 32 GB, yang satu 16 GB. Orang-orang biasanya cenderung kalau dia price sensitif atau sensitif terhadap harga, dia akan ngambil yang 199. Akhirnya produk yang 299 ini dia nggak laku-laku karena hanya dibandingkan dua. Nah, aversion effect itu dia menggunakan teknik semacam ini. Nah, makanya dimunculkanlah produk ketiga dengan harga yang enggak tapi kalaupun ada yang ketiga pun dia enggan, karena tadi tujuannya kita mau mendorong produk yang 299 ini agar tetap laku jual. Karena kalau kayak gini biasanya yang ini yang laku kejual duluan, yang ini kelihatan ini lebih mahal, bedanya $100 sendiri untuk dapat yang 32 GB. Nah, teman-teman kayak gini nih, memainkan emosinya kayak gini, tampilkan 3, dan memang ini dengan 3 produk, aversion effect itu dengan 3 produk ya. Jadi yang satu paling kecil itu 199 ini 16 GB, yang kedua ini 32 GB, yang satu lagi 64 GB. Ini speknya kelihatan naik ya, tapi ini sedikit memberikan emosi. Yang ini 16 GB harganya 199, 32 GB 299, yang satu 64 GB dengan 399. Ada aspek ini jangan-jangan ada beberapa fitur yang kurang nih. Yang ini 64 GB ini masih terlalu mahal nih kayaknya. Bedanya 100 lagi. Saya kalau nambah $100 atau 1 juta lagi kayaknya enggak, 1 juta masih kebanyakan. Saya 32 GB aja. Yang kemudian dengan udah dapat ini masih lebih gede dari 16 ini, tapi lebih murah, tapi speknya udah mencukupi nih untuk kebutuhan yang middle, menengah. Akhirnya yang produk ini terbeli. Jadi meskipun kita naruh produk, ada produk ketiga, tapi produk tujuan utamanya adalah mendorong penjualan untuk yang ini nih, yang 299 ini. Aslinya ini kan 300 ya. Tadi coming price jadi 299. Tapi kemudian di ini ya, ditekankan karena dia ditarget untuk jual ini, maka yang dimainkan dia mau ngebus ini, maka dia munculkan produk ketiga yang spek lebih mahal, harga lebih mahal. Jadi kalau orang yang price sensitif melihat itu nggak asal yang middle aja. Ada beberapa orang yang preferensi belajarnya kayak gitu. Jadi taruh aja 3 barang yang ini speknya berbeda, agak mahal gitu, dan biasanya yang dia akan ambil yang middle. Itu aversion effect ya. Pokoknya dia taruh produk ketiga itu, dia sebenarnya ditampilkan harga itu nggak berubah signifikan, dia mau beli produk itu, dia akan kembali ke produk yang middle tadi. Nah, kaitannya ini ada teknik selanjutnya yang teman-teman bisa gunakan, namanya decoy effect ya. Jadi ini teknik marketing menggunakan harga pengecoh. Sering ya teman-teman lihat ini, dan ini paling sering kalau beli popcorn di bioskop gitu. Ini contohnya gini, yang satu $6 yang gede, kemudian yang medium itu $5,5, yang paling kecil $2,5. Jadi kalau $2,5 dengan $6 ini kan kelihatan ini ya, jauh. Kalau dua doang, nggak ada yang tengah, dia kelihatan jauh harganya. Ya udahlah, saya beli yang $2,5 aja, kecil. Biasanya kayak gitu. Tapi kalau berdua, masuk yang kecil. Nah, dia melihat dimainkannya harga pengecoh ini, yang medium sama yang besar atau yang big itu hanya beda $0,5. Jadi ya bedanya cuma 0,5 doang, ya mending aku beli yang besar, walaupun sebenarnya dia belum perlu ya, dia bisa jadi nggak perlu yang gede, tapi kemudian dia melihat bedanya cuma dikit dengan yang medium, ya mending aku beli yang besar sekalian, padahal belum tentu perlu. Ini memainkan emosinya dengan itu, naruh si produk ini sebagai tumbal gitu. Nah, sebagai tumbal, walaupun jadi ini terjual ya, tapi dalam beberapa kali riset itu selalu menunjukkan teknik ini yang kemudian digunakan untuk mendorong penjualan yang $6. Ini contoh lain, ini pernah dilakukan sama salah satu koran, The Independent sama The Economist. Mereka sama-sama melakukan teknik berlangganan, yang langganan cetak dengan yang langganan online. Dia yang cetak dia $5 katakanlah, $5 sebulan ya, sebulan $5 langganan. Dia yang online taruh di angka $10. Nah, kemudian
rata-rata orang tetap masih ngambil yang 5. Kemudian dia munculkan harga yang kemudian harga ketiga itu $12. Bahkan di salah satu koran dia harganya dibuat sama. Jadi $12 lu dapat cetak dan online. Tapi kalau $10 lu cuma dapat yang ini salah satu edisi saja. Sorry, yang jadi yang kembali. Jadi yang online itu yang lebih murah ya, $5 online doang, $10 lu cetak. Nah, tapi lu kalau $12 lu bisa dapat cetak dan online. Nah, beda $2 dulu ya udah akhirnya naik yang ke ambil yang paket bundling di paket. Satu kasus yang lain memang harganya dibuat sama, cetak. Lu cetak online doang $5, cetaknya $10 ya. Tapi lu bisa juga cetak dan online dengan harga yang sama, bundling $10 juga. Akhirnya orang-orang rata-rata beli yang bundling. Walaupun belum tentu perlu beli 2 paket ya. Tapi begitu dia melihat, oh aku dapat 2 untung nih cetak sama online dengan harga $10. Jadi yang $10 hanya versinya cetak doang itu dijadikan harga pengecoh. Ini beberapa teknik. Nah, teman-teman kalau versi lokal yang teman-teman sering temukan, kalau ke Tanah Abang atau beberapa tempat lain, itu jual baju dengan dibundling di 100.000 dapat 3. 100.000 dapat 3 gitu, 3 seri gitu. Kalau beli satuan 50.000 satu, beli 2 juga masih 100.000. Tapi kalau atau mungkin mendekati itu yang dimainkan. Tapi kalau lu beli 100.000 langsung dapat 3. Padahal belum tentu orang itu perlu beli 3, bisa jadi dia beli hanya 1 sebenarnya udah cukup. Tapi melihat ini kalau aku beli 100.000 bisa dapat 3 nih, 3 item. Dan yang kalau 2 item dengan harga sama, mending aku beli yang paket ini 100.000 dapat 3. Nah, biasanya ada yang bisa dimainkan juga di aspek itu, beli jualnya bundling. Bisa juga dengan yang 100.000 dapat 3 itu hanya item-item tertentu. Tapi kalau beli 100.000 dapat 3, akhirnya dia beli yang produk itu, item itu. 100.000 dapat 3. Itu bagian dari teknik decoy effect. Atau yang kopi lokal lah, teman-teman udah paham sendiri. Yang mungkin pernah beli kopi ya, disebutlah beberapa merek yang di mall itu, dia memainkan teknik ini. Yang kecil sekian, yang medium sekian, yang besar sekian. Nah, daripada yang medium hanya beda 5.000 kan. Yang satu 50.000, yang besar 50.000, yang medium 45.000, yang kecil 20.000 misal. Yang mending aku beli yang 50.000 dapat yang besar daripada 45.000 baru cuma dapat medium. Nah, itu harga teknik yang pakai decoy effect. Itu bisa dimainkan ya di aspek teman-teman bikin jualan. Baju dan makanan paling sering pakai teknik ini. Oke. Ya, tadi udah 3 teknik ya. Harga coret, aversion effect sama decoy effect ya. Sudah cukup menarik ya. Nah, kita lanjut selanjutnya, ini ada namanya subtraction principle. Jadi kita teknik membesarkan diskon dengan matematika sederhana. Ini di riset ya, teman-teman udah lihat di layar ini ya. Jadi ini jualan ini smartphone apps, aplikasi smartphone, dia naruh harga diskonnya itu di sebelah kiri. Yang harga aslinya itu sebelah kanan, dibandingkan dengan yang naruh diskon di sebelah kanan dan harga aslinya di sebelah kiri. Ini mana yang kemudian memberikan kesan diskon lebih besar dan bisa diterima oleh orang. Nah, hasil riset tadi menunjukkan bahwasanya ternyata naruh harga diskon di sebelah kanan itu dibandingkan dengan yang kiri itu lebih baik yang di kanan. Karena ini prinsipnya sederhana, ini matematika nih. $4 diskonnya jadi, tadi saya ingatkan sekali, kalau ngasih diskon pasti harganya turun ya. Ini pakai Charming Price, ini kombinasi ya. 4,99 dengan 2,99. Harganya turun ya. Harganya turun dan kemudian kita bisa lihat ini kiri dan kanan itu kelihatan lebih mudah dibaca. Oh, dari $4 turun ke $2. Matematika sederhana, kanan kiri, 4 dikurangi 2 kelihatan. Kalau ini yang kiri ditaruh di sini, ini seolah-olah berapa nih, 2 ke 4. Jadi ini jadi kayak min 2 plus 4. Ini lebih susah dibaca oleh orang. Jadi diskonnya 2, tapi ngebacanya itu nggak enak. Lebih enaknya gini, dari 4 kemudian menjadi 2. Kelihatan ya. Kelihatan turun ya. Nah, itu ya tekniknya yang teman-teman bisa perhatikan. Jadi matematika sederhana kan, kiri kanan itu dia kelihatan. Apalagi ini diskonnya kelihatan ya. 4 dan 2. Nah, ada kaitan yang kemudian saya bisa cerita juga terkait ini ya. Nah, ini jadi udah nangkap ya, kiri kanannya berpengaruh ya. Teman-teman naruh harga diskon
itu kalau bisa di sebelah kanan, harga aslinya di sebelah kiri. Jadi orang lihat, ini kalau mau model kayak gini. Nah, aspek selanjutnya yang bisa saya sampaikan terkait diskon adalah ini. Tadi udah saya singgung, kalau ngasih diskon itu harganya turun angka depannya. Contohnya ya, ini yang jelek, dia 976, ini kanan kirinya perhatikan, dan turun jadi 939. Ini kepala depannya nih nggak berubah, masih sama-sama 9. Jualan 25.000, di diskon jadi 22.000. Nah itu kelihatan kecil, kelihatan seolah-olah nggak ada diskon nih. Nah, mereka jangan-jangan tricking. Tapi ngasih diskon terlalu ekstrim itu juga kadang-kadang nggak berpengaruh juga. Jadi 900 turun jadi 100 ya. Orang melihat, ini jangan-jangan mereka ini nih produknya produk retur nih atau apa gitu. Itu juga kadang secara emosi agak berpengaruh. Jadi kalau ngasih diskon pakai yang moderat aja, turun, angka depannya turun, dan rekomendasinya turunnya itu adalah dua angka. Ini ya, jadi lebih dari 2 angka. Jadi kalau 9 ke 8 itu turun, tapi efek secara psikologisnya masih kecil. Tapi kalau 9 ke 7 atau 9 ke 6 itu kelihatan agak gede ngasih diskonnya. Jadi gitu ya, teknik ngasih diskonnya udah kombinasi ya, memainkan itu. Itu teman-teman bisa gunakan juga. Dan channel press dengan menaruh angka 9 tadi di belakang. Oke. Ini ya, letakkan harga diskon setelah harga asli, kecuali untuk diskon yang ekstrim, yaitu kadang nggak berlaku. Oke, sorry, ada yang join. Oke, kita sampai di sini ya. Nah, ini letakkan harga diskon setelah harga asli, kecuali diskon yang ekstrim. Itu agak ini. Jadi ada 2 ya. Kalau ngasih diskon turun, tapi turunnya kalau bisa di atas 2 digit, pokoknya 2 tingkat ke atas. Kalau ngasih diskon itu lebih bagus. 1 tingkat boleh, itu sudah bagus. Tapi kalau mau efeknya kelihatan, buat orang kelihatan lebih gede, teman-teman turunkannya jadi 2 lagi. Oke. Lanjut yang ini. Kalau ngasih diskon, yang persentase atau yang fixed money. Jadi yang diskon 10%, 20% atau ngasih diskon 50.000, 100.000. Jadi ya, teman-teman juga mungkin sering menemukan atau sering melakukan. Mana yang lebih bagus? Nah, catatan saya ini, tips dari saya. Jadi, untuk produk murah, tadi ya sudah kasih batasan ya, murah itu. Nah, ini ada keterangan di bawah ini. Gunakan diskon persen dibanding jumlah uang. Itu kelihatan lebih gede. Diskon 20%, diskon 40%, diskon 50%. Itu lebih signifikan. Karena produknya nggak begitu mahal-mahal banget. Jadi itu bisa dimainkan emosinya. Tapi kalau untuk produknya mahal, gunakan diskon dalam bentuk jumlah uang. Manfaat yang pertama apa? Ini kalau dijadikan diskon uang, ini dijadikan persentase, kadang jadi kecil. Jadi nggak bagus. Ngasih diskon kok cuma 3%. Kok ngasih cuma 5%? Karena produknya mahal, kayak tanah komputer ya, komputer, laptop, atau TV, atau sepeda motor, dan sebagainya. Ini sepeda motor kalau harganya 30 juta, ngasih diskon 500.000 kalau dipersenin kan kecil ya. Tapi kalau ditulis dalam angka 500.000 itu udah kesan, ada diskon nih, agak lumayan gede 500.000. Tapi kalau ditampilkan dengan persentase, dia jadi jelek, karena persentasenya kecil. Nah, makanya produk mahal, gunakan jumlah uang. Nah, batas yang kemudian ini beberapa peneliti dan disarankan itu memang di $100 itu batasnya. Lebih kecil dari $100 itu gunakan persentase. Tapi kalau di atas itu teman-teman bisa menggunakan untuk fixed money untuk dipertimbangkan. Itu lebih bisa juga diterapkan ya. Jadi simpelnya 1 juta. 1 juta itu teman-teman kalau di bawah 1 juta itu teman-teman silakan memberikan diskon main persen pun masih oke gitu. Produk-produk di bawah 1 juta kalau dikasih diskon persen kelihatan diskonnya gede. Tapi kalau dikasih fix money malah bisa jadi kelihatan kecil. Sebaliknya, kalau yang atas, bisa di atas 1 juta itu teman-teman bisa memainkan untuk menggunakan fix money dalam memberikan diskon. Diskon 50.000, diskon 100.000 kalau komputer itu kelihatan signifikan. Ditulis ya gitu. Oh iya, hemat 100.000. Hemat dan sebagainya. Sepeda mungkin kategori mahal ya. Bisa menggunakan diskonnya yang fix money. Kelihatan langsung, hematnya berapa? Kelihatan. Itu ya soal persentase dengan fixed money. Lanjut, ukuran font. Ukuran font ternyata juga berpengaruh ya. Tadi teman-teman sudah belajar ya, kiri kanan. Oke, ini satu teknik. Original price-nya berapa, harga sale-nya berapa. Ingat ya, ini turun ya, 23999. Ini tameng price, jadi 199. Itu tameng price. Diskonnya dari kepala 2 menjadi kepala 1. Nah, turun ya. Nah, selanjutnya ini dibandingkan nih cara nulis fontnya, yang kecilnya gini, kemudian selnya harga diskonnya yang gedein,
dibandingkan dengan yang harga aslinya yang gede, harga diskonnya yang dikecilin. Mana yang kemudian memberikan efek signifikan? Nah, ternyata ini ukuran font harga diskon lebih kecil dari angka awal. Jadi harga yang ini, harga diskonnya itu diperkecil. Itu menunjukkan memang barang ini diskonnya itu menjadi lebih kecil. Secara psikologisnya dia mempengaruhi ke sana dibandingkan menonjolkannya. Tapi Mas, saya mau ingin menonjolkan diskonnya yang gede, gimana dong? Nah, teman-teman mainkan aja teknik combo, gabungkan tekniknya aja semua. Ini contoh ya, jualan sepatu roda. Ini kan udah pakai semua ya, harga coretnya dipakai, dicoret, diskonnya turun, iya 239 jadi 199. Turun 1 digit nggak apa-apa ya. Dan dicoret dan diperkecil, fontnya diperkecil ya, diperkecil. Plus, tapi kan saya ingin menonjolkan ini agak kurang ini ya. Tonjolnya pun diskonnya gede, ya udah teman-teman kasih hiasan yang lain. Berapa dia hemat? Nah, ternyata dia hematnya $40 itu yang ditonjolkan. Karena ini tadi batasnya $100 ya. $100 ke atas tonjolkan yang fix money-nya. Ya udah hemat $40. Ini dia udah melakukan teknik triple combo sekaligus ya, dicoret iya, kanan kirinya iya, ingat harga selnya ditaruh di sebelah kanan, dikecilin iya, ditambah nih dia hemat berapa. Agar kelihatan diskonnya gede, dia naruh ini. Jeder, $40-nya dihemat. Nah, teknik ini juga bisa teman-teman gunakan ya. Ini bisa berlaku untuk offline atau online, sama-sama bisa digunakan. Kombinasi teknik ini tadi, ini udah triple combo semua dilakuin. Nah, dicoret tadi udah dilakukan semua. Charming price-nya jalan juga. Nah, oke, tadi saya kembali menekankan untuk ngasih diskon tadi ya. Kalau 29 ke 20 atau masih sama-sama di angka 20 ribuan, itu kelihatan nggak ada diskon yang signifikan. Maka teman-teman turunkan aja 19.000 itu, walaupun beda 1.000 dengan 20.000 itu sudah memberikan efek ada diskon. Ini kan sebenarnya 20.000 juga yang dia mau jual, tapi dengan menuliskannya hanya dengan 19.000 atau 19.999, atau kalau handphone itu sekarang nulisnya pada 1.999K gitu kan. Itu 2 juta, tapi secara charming price-nya masuk dan lagi ada promo, mungkin kalau dia kombinasi dengan diskon dia jalan. Jadi data menuliskan harganya, kombinasinya tetap dimainkan. Syukur-syukur bisa dimainkan dengan turunnya sampai 2 digit. Ini 29, daripada 29 kelihatan kecil, naikkan aja jadi 30 harganya, kemudian didiskon menjadi 19. Ini kelihatan turun 2 digit. Jadi kelihatan oh diskonnya gede banget nih. Nah, itu bisa teman-teman gunakan ya. Teman-teman bisa gunakan di aspek ini. First digit efek in diskon. Turun 1 digit atau 2 digit. Oke ya, itu terkait dengan teknik harga pricing. Nah, sekarang saya ingin masuk ke copywritingnya yang bisa teman-teman gunakan. Tips copywriting di dunia online. Pertama, teman-teman gunakan atraktif headline. Headline yang menarik tadi ya, dijamin penghasilan 10 juta per bulan. Daftar sekarang dan dapatkan bonus senilai 5,7 juta untuk 10 pendaftar pertama. Ini tadi udah saya singgung ya. Turun berat badan dalam 3 minggu tanpa diet ketat. Banjir order dari reseller walaupun tidak punya produk sendiri. Nah, itu bagian contoh-contoh atraktif headline. Poin tadi atraktif headline kaitannya dengan yang tadi saya sampaikan di awal, memainkan otak kiri dan otak kanan dalam satu kalimat. Nah, emosi dan logika dimainkan. Masa sih turun 3 minggu berat badan? Nah, ini emosi dan statistiknya dimainkan, digabungkan gitu ya. Oke. Selanjutnya ada namanya call to action ya. Kalau di website teman-teman bisa menggunakan ini ya. Gunakan warna kontras dari warna background, atau buttonnya itu dibuat kontras tadi. Terus gunakan warna cerah. Biasanya call to action itu pakai warna, kalau nggak orange, merah. Kalau teman-teman main kombinasi warna lain juga boleh ya. Kalau websitenya backgroundnya merah, ya aku nggak mungkin pakai button merah atau nah, boleh. Bisa pakai kuning dan sebagainya. Mainkan kontrasnya. Itu bisa digunakan. Nah, kalau untuk versi teks gimana mas, yang broadcast WA atau status Facebook atau caption Instagram, nah teman-teman bisa gunakan kata-kata semacam ini. Jadi tunggu apa lagi? Dapatkan katalog gratis kami, hubungi sekian, pesan sekarang juga. Tadi diskon berakhir hari ini, segera pesan sekarang ke link di bawah ini. Teman-teman bisa buat bit.ly ya untuk WA itu sebagainya, bisa dimasukkan di situ. Mainkan itu untuk call to action. Unsurnya harus ada call to action di akhir ya. Daftar sekarang dan sebagainya. Mendesak, teman-teman bisa mainkan juga ya. Kuota terbatas, diskon hanya hari ini. Tadi diskon berakhir jam, ini sudah saya singgung di awal tadi ya. Beberapa pelaku kadang menggunakan tadi di website dia diskonnya berakhir dan jam 12 malam kemudian direset jam 12 malamnya. Itu kadang
Ya kadang nggak benar juga, tapi itu teknik memainkannya oke. Maksudnya ya itu bagian dari teknik ini, menciptakan kondisi terdesak. Jadi dia pakai ini, mainkan teknik-teknik itu. Jadi kalau broadcast juga bisa ya, kuota terbatas hanya sampai tanggal sekian. Misal itu batasi penjualan atau batasi kuota. Nah, jadi dimainkan itu aspek mendesaknya ya. Oke. Selanjutnya berikan penawaran tambahan. Nah, penawaran tambahan ini contohnya ini ya, dapatkan hadiah langsung, kupon diskon senilai 30% dengan mengikuti survei. Ini contohnya untuk di website. Atau teman-teman bisa penawaran tambahnya juga boleh ini. Teman-teman kalau tadi ya jualnya di baju bisa mendapatkan apa sih setelah itu? Dapatkan voucher diskon untuk pembelian produk berikutnya dengan membeli seri ini. Serinya dibatasi ya. Tapi kalau beli seri ini nanti dapat voucher. Nah, kalau yang seri lain mungkin nggak dapat voucher, atau bisa juga semua item tak kasih voucher nih kalau pembelian pertama. Nah, itu juga bisa ya. Voucher ini bisa digunakan untuk pembelian kedua dan hanya berlaku untuk pembelian kedua. Itu juga boleh. Boleh menggunakan teknik-teknik itu. Memberikan penawaran tambahan. Apa sih yang saya dapatkan kalau saya beli produk ini? Ada yang lain nggak, penawaran menarik nggak? Gitu ya. Itu juga bisa digunakan. Selanjutnya berikan garansi ya. Ini biasanya online mau nggak mau harus ini kadang meningkatkan trust. Ya, dulu saya jual baju beberapa kali dapat supplier yang agak kurang bagus, tapi dia mau garansi, dia mau balikin akhirnya. Dan itu ketika sampai konsumen, ya beberapa jahitan bajunya itu ada yang jelek gitu, jadi nggak rapi, ngelupas gitu loh. Dan kainnya ada agak sobek gitu, dia bisa balikin, tapi syaratnya memang kita sampaikan di awal, ongkir ditanggung dari pengirim ya kalau mau dibalikin ya. Dari pembeli maksudnya, tapi barang bisa kita ganti. Nah itu misal contoh, itu juga meningkatkan kepercayaan ya kalau di dunia online. Sama jualan produk digital juga sama, kadang ngasih garansi. Saya jual ini ya SEO, itu jasa SEO, saya kasih garansi 3 bulan ranking pertama. Itu kadang meningkatkan trust, mau nggak mau harus kasih garansi kayak gitu di dunia online. Untuk beberapa sektor harus kayak gitu. Garansi juga bisa meningkatkan konversi penjualan. Oke. Buat pembaca berpikir ya. Jadi gini, kita pas bikin broadcast atau bikin wording, buat list pertanyaan yang pembaca itu tadi ya, dia menjawabnya dengan ya gitu. Oke, misal gini, apakah Anda kehilangan pekerjaan gara-gara Covid ini? Oh iya, bisa jadi tidak. Tapi kalau ya, apakah Anda ingin punya penghasilan dari rumah tanpa modal gitu? Anda bingung mau mulai usaha Anda mau memulai usaha tapi bingung mulai dari mana, misal itu juga, oh iya, itu dia bisa dimainkan teknik itu untuk opening broadcast atau opening captionnya atau opening iklan. Kalau teman-teman ada yang main iklan, itu juga bisa digunakan. Pokoknya dikasih list pertanyaan yang jawabnya ja. Oke, itu juga bisa memancing terjadinya action lebih lanjut. Meskipun hanya sekedar ngechat ya, kadang belum tentu closing ya, tapi ngechat itu kita udah dapat lead ya. Atau klik link itu kita udah dapat lead kalau kita dapat datanya, kemudian kita bisa follow up untuk selanjutnya. Karena bisa jadi ada yang ini ya, mereka itu apa istilahnya, mereka nggak closing pada ini pertama, tapi pada materi setelah terpapar didekati dengan beberapa pendekatan, dia baru mau ikut ya atau closing. Itu ya, buat pembaca berpikir ya. Oke, selanjutnya gini, ini tips yang bisa teman-teman gunakan kalau di website. Jadi gini ya, kalau teman-teman udah jualan menggunakan website, kenapa saya masukkan materi website di sini? Jadi karena ini, kalau bagi saya sendiri, website itu adalah jangkar ya. Website itu jangkar di dunia online. Saya jualan di Facebook, di Instagram itu kita ngontrak di tempat lain, tapi kalau website itu kita punya sendiri dan kita kontrol penuh. Jadi maka kita harus bisa menarasikan dari narasi yang di ini, tulisan biasa ke website. Ini contoh ya, dokumennya kayak gini. Ini kelebihan dan kekurangannya, produknya Y-nya itu bisa digunakan. Dan oke, ini udah nih teksnya kayak gini nih biasanya dari orang produk. Ya udah, kita convert dulu nih, formatnya jadi kayak gini. Apa sih keunggulannya? Oh ini ya, ini ditulis keunggulannya. Kemudian kita ada subheading yang ditekankan, lebih mudah dan hemat waktu. Nah ini juga oke, berarti habis itu bikin CTA, bikin callout box. Ini biasanya berkaitan dengan testimoni atau beberapa aspek fitur lain. Kemudian taruh button dan alasan-alasannya, faster of fashion dan sebagainya. Ini contohnya ya, ini bisa digunakan. Mulai namanya di fragment ini susunannya. Oke, begitu kita udah selesai kayak gini, teman-teman
susun kayak gini. Ini kalau buat website kayak gini ya, menarasikan copywriting dari edisi teks biasa ke teksnya di versi website, mau nggak mau harus didukung dengan ini ya, dengan teknik ini. Kasih header, kasih navigation bar standar, kemudian ada fitur 1, fitur 2, fitur 3, fitur 4. Apa sih keunggulan produk saya? Oh, dia tadi misal awet tahan lama, sertifikat halal, BPOM udah dapat, dan lain sebagainya. Bisa jadi kayak gitu. Kosmetik juga sama, hampir sama dengan makanan. Habis itu ada subheading, penjelasan lain, ada CTA di sini. Jadi kalau biasanya website itu CTA memang kadang harus lebih dari sekali ya. Di tengah ada, di bawah ada, di atas kalau perlu bahkan ada sekalian nih. Tapi biasanya enggak. Ini untuk mancing. Jadi ada CTA ditaruh di tengah, kemudian ada call to action ditaruh di bawah juga. Ini tadi testimoni bisa masuk di sini. Dan di bawah reason to buy ini sebenarnya juga bisa ditaruh ini ya, bisa ditaruh CTA juga. Teman-teman bisa masukkan itu alasan 1, alasan 2, alasan 3 dan alasan 4-nya di sini. Nah, itu yang akan mempengaruhi proses closing ya. Flow-nya kayak gitu kalau buat website dengan menaruh unsur copywriting itu. Pastikan ada. Tadi kalau mau narik garansi ditaruh di sini ya. Alasan satunya ada garansi, free ongkir dan lain sebagainya, taruh di sini. Oke, itu kalau teman-teman menarasikan untuk dari wording teks ke website versinya. Secara kombinasi kata-kata masih sama, nggak jauh beda. Misal tadi text title-nya ingin turun berat badan dalam 3 minggu tanpa diet ketat atau tanpa makanan yang menyiksa, makanannya masih tetap lezat dan sebagainya, itu bisa digunakan di sini. Oke, teman-teman, itu materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya, bisa langsung ini ya, disampaikan aja, bisa di chat atau mau studi kasus wordingnya bisa ditaruh di sini ya, di kolom chat atau langsung speaker juga nggak apa-apa terkait presentasi. Atau kalau ada pertanyaan terkait tadi yang materi yang saya sampaikan belum jelas, minta diulang atau diperjelas, boleh langsung disampaikan saja ya. Monggo, siapa yang ada pertanyaan silahkan aja. Atau mau yang studi kasus di jualannya, di wordingnya, boleh juga langsung. Oke, kita masih ada waktu sampai nanti jam 11.30. Oke, ada pertanyaan? Oke, Fitri Lagar. Untuk produk makanan, apakah bisa dengan memberikan garansi? Oke, ini kalau konteksnya makanan segar ya. Makanan segar itu mungkin agak susah ngasih garansi sih. Agak susah ngasih garansi ya. Tapi kalau untuk yang biasanya kalau dijual online itu kan kemasan, makanan yang kemasan. Frozen food itu masih oke kalau dikasih garansi ya. Frozen food. Sebenarnya garansi yang bisa di ini adalah beberapa kali teman dan ini yang diskusi dengan saya ketika mereka ini ngirim frozen food, makanan yang diawetkan pun tapi harus keluar kota ya. Kalau memang ada dari kurirnya ada penyok atau apa, dia mau ganti. Oke. Ini nggak apa-apa sih, Mbak. Bisa ya, tapi garansi di pas pengiriman kalau sampai rusak itu kadang orang ragu ya, dia mau beli, misalnya orang Jakarta gitu, dia mau beli produk khas Jogja atau khas Semarang gitu, adanya di Semarang doang, dia masih ada ragu, khawatir kalau dikirim pakai ekspedisi nanti rusak. Nah, kalau memang kita udah punya rekanan ekspedisi yang trusted, kita udah beberapa kali pengiriman, kita bisa menekankan garansi. Misal garansinya itu dikirim dengan box kayu, jadi nggak akan rusak, tapi memang harus nambah harga ya. Yang kedua, kalau memang pakai yang reguler dan biasanya ekspedisinya itu bagus, kita kalau sampai ada rusak atau penyok, kita mau ganti dengan yang produk yang sama, itu bisa dilakukan ya. Tapi kembali ke masing-masing mau nggak melakukan itu. Karena beberapa kejadian memang untuk makanan yang tadi kering awetan itu ada trust di isu barangnya nyampe dalam kondisi bagus. Itu ada jadi trust isu lah soal itu. Itu udah berlaku di mana-mana ya. Jadi rekomendasi saya memang untuk makanan yang tadi kering-kering itu boleh ditambahkan dengan garansi, boleh ya. Garansinya bisa teman-teman tadi perjelas, misal box kayunya di pengirimannya, atau memang kalau benar-benar rusak, teman-teman bisa balik ganti, yang rusak aja gitu. Biasanya kan beli agak tapi minimum quantity bisa di set minimum quantity-nya ya. Minimal sekian dulu, nanti baru kita kasih garansi, kalau rusak bisa dikembalikan, karena biasanya di tumpukan-tumpukan terakhir itu yang ada resiko kerusakan. Yang rusaknya aja yang diganti, jangan diganti semua pasti kan.
Oke, gitu ya. Makanan. Oke, sebentar, satu-satu ya. Bu Melisa, Mas mau nanya kalau di Instagram gitu bisa kita posting foto? Harusnya nggak boleh panjang-panjang. Nah, tapi kalau kita manjangin detail fotonya, oke, sebenarnya titik tekannya bukan di captionnya panjang atau pendek sih, tapi varian ya, sorry. Tadi slide saya masih presentasi ya. Oke, saya stop presenting dulu ya. Saya tunjukkan ini. Ini ini biasanya kalau fashion nih, seringnya fashion ya jadi isu ini ya. Captionnya panjang. Pertama, titik tekannya di variasi konten sih, Bu. Variasi konten ya. Variasi kontennya disesuaikan ya. Jadi sebentar, variasi konten dulu. Tapi memang kalau caption titik tekannya kalau ini fashion ya. Fashion coba saya coba. Bisa menunjukkan ini beberapa variasi konten ya. To the point sebentar. Saya kembali present ya. Nah. Saya ke entire screen aja deh. Bentar, Bu Melisa dulu ya. Oke, jalan ya presentasinya ya. Ini contoh ya caption yang ini IG yang saya kelola beberapa. Nah, sebenarnya kalau sebatas ini sih nggak panjang-panjang banget ya. Kalau masih segini ya, ini sih nggak panjang-panjang banget. Tapi memang biasanya di IG itu mereka strict ketat apa sih apa yang jadi kelebihan, apa nih keunggulan produk ini, kemudian ukuran detail itu biasanya perlu sama harganya berapa biasanya gitu. Atau mungkin harga diumpet ya. Harga diminta chat itu juga boleh, tapi biasanya ini saya taruh harga ya, jadi mereka langsung lihat harganya cocok atau enggak. Itu juga bisa digunakan. To the point ini memang nyusunnya ini dengan poin-poin gini ya. Ini contohnya. Kalau dengan segini masih oke, tapi yang bikin nggak bosan itu jangan melulu jualan ya. Ada variasi. Nah, ini contoh lagi COVID kemarin saya kan ini baju muslim tadi ya. Mainnya yang konten-konten ini semacam doa dan sebagainya itu bisa digunakan. Teman-teman di sektor lain bisa menyesuaikan ya. Ini karena urusannya baju muslim makanya pakainya yang doa-doa atau ini doa saat hujan dan sebagainya. Variasinya bukan hanya jualan, tapi dengan ini variasi kontennya. Nah, ini contoh lagi ya. Nah, like jika bersyukur ini, dan teman-teman boleh membuat kayak gini ya, dan saya rekomendasikan memang harus sih. Jadi kalau punya Instagram nggak melulu 3 feed-nya ini dari atas ke bawah diisi dengan ini ya, jualan semua ya, tapi sesekali perlu konten-konten lain. Misal bikin giveaway dan lain-lainnya itu juga bisa dilakukan ya. Karena saya beberapa kali melakukan juga giveaway dan mention teman dan sebagainya, quiz ya. Quiz itu juga bisa digunakan. Kalau ngelola IG gitu ya, selebihnya teman-teman bisa maksimalkan ya sudah teman-teman lakukan lah, jualan dengan caption atau dengan iklan ya. Karena gini ya, IG itu sekarang agak berubah algoritmanya kan ya. Jadi orang yang tidak istilahnya jarang berinteraksi dengan si akun yang dia follow, dia akan lebih jarang dimunculkan. Makanya kita harus melakukan upaya bagaimana agar si follower kita itu tetap engage dengan akun kita. Makanya kalau jualan terus kadang boring juga, tapi variasi kontennya yang dimainkan. Gitu ya Mbak, yang bisa saya sampaikan itu. Tapi kalau mau pendek, tips dari saya memang tadi dibuat poin, dan ini ya, poin keunggulannya apa, materialnya apa, harganya berapa, pesan kemana. Udah, titik minimumnya itu. Mau nggak mau kalau di IG itu caranya sih. Selebihnya ada cara yang lain, mainnya pakai iklan. Biar ini ya, untuk menjangkau lebih luas. Karena gini, tadi arahnya ke yang lihat ya, yang ngelihat itu biar lebih sering gimana. Kalau jualan terus saya juga bosan. Beberapa akun yang dulu saya follow jualan terus ya akhirnya nggak tak respon. Tapi kalau dia ada kombinasi, kadang ada kuis, ada giveaway,
dan lain-lain, itu masih kadang saya berinteraksi, gitu ya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari ini ya Pak Biki Rekso ya, apakah kesan potongan harga pada perusahaan jasa digital itu mendapatkan emosional value yang sama efeknya dengan potongan harga pada produk selain garansi? Iya Mas, ngasih diskon ya. Misal nih, sering lah diskon domain sama diskon hosting. Nah, emosional bayarnya sama. Saya kalau kadang ada diskon apalagi kalau produk digital orangnya udah aware nih harga pasarannya berapa, ada diskon, dia langsung signifikan. Dengan beberapa teknik tadi ya Mas, turunin aja. Turunin nih. Ini kecuali yang disasar dia orang awam ya. Kecuali kalau orang awam dia masih akan terpengaruh. Dia terpengaruh. Tapi kalau udah kayak saya ini, kalau produk digital di diskon pun saya ke-trigger ini sepelajari itu diskonnya berapa gitu. Kalau orang awam dia terpengaruh Mas. Diskon domain, diskon hosting atau yang lain ya. Startup itu kalau ngasih diskon itu biasanya kayak gitu. Itu pasti berpengaruh Mas. Jadi nggak usah khawatir ya. Selain garansi, kalau garansi tadi saya bilang SEO ya. Tapi kalau ngasih diskon atau ngasih spek, sebenarnya paling bisa digunakan itu yang tadi Mas, decoy effect sama eversion effect ya. Jual jasanya itu dibandingkan 3 aja. Jeda. Terus di tengahnya pasti ya, biasanya sering lihat produk favorit. Favorit produk itu yang ini. Harga ini dia nambah tapi mungkin dia nggak mau ambil ya. Dia nggak mau ambil, atau dia yang harga pengacaunya ada harga pengacau yang bedanya nggak signifikan dengan harga yang favorit yang mau kita jual. Itu lebih cocok untuk yang produk digital ya. Saya melakukan itu soalnya beberapa kali. Kecuali akhirnya saya pernah melakukan ngumpetin harga karena begitu melihat harga orang ragu duluan. Karena tujuannya saya nyari lead, maka harga saya umpetin. Saya nggak main aversion effect tadi ya. Harga saya umpetin, saya nyari leadnya. Oke, selanjutnya Mas Ricky Christian. Mas, bisnis saya ingin melakukan program donasi APD untuk rumah sakit, tetapi ada biaya operasional yang perlu dikeluarkan terkait pengiriman dan packing barang, sehingga kami perlu mengambil beberapa persen dari total donasinya. Oke, saya dulu di lembaga non-profit Mas, jadi biasa yang kayak gini. Sebenarnya biaya operasional itu tetap diperlukan dimanapun, nggak ada ini ya. Kalau kita, apalagi kita bukan orang yang ini ya punya harta lebih gitu, tapi mau menggalang donasi dan ada operasional terkait packing, itu dikomunikasikan aja dan disampaikan transparan. Mas. Jadi donasi yang terhimpun katakanlah sudah 50 juta harga APD-nya. Harga APD-nya itu sudah diterakankan, ini sudah termasuk biaya ongkos kirim. Gitu Mas, itu bisa disampaikan juga. Jadi misal APD harga aslinya itu 50.000 ya, kita untuk kolek donasinya katakanlah jadi 55.000 atau 52.000 atau 53.000. Itu sudah termasuk biaya packing. Nulisnya gitu Mas. Donasinya sekian, input biaya kirim dan biaya packing. Terus habis itu pas sudah disalurkan benar-benar, teman-teman ya fotonya ditampilkan. Fotonya ditampilkan ya, kemudian bukti kirimnya dari resinya si JNE atau apapun yang teman-teman gunakan pengirimannya, atau Dakota Kargo kalau pakai kargo, itu teman-teman tampilkan di publikasi sosmednya atau dikirimkan kepada donaturnya. Itu sih Mbak. Saya udah bukan sekali 2 kali ngurus donasi kayak gini ya. Ini dulu hampir 4 tahun saya ngerjain kayak gini soalnya. Dan itu saya lakukan dengan teknik-teknik semacam itu, dan donatur aware, asal transparan. Jangan di markup untuk ini ya, untuk foya-foya gitu ya, kayak dulu rame galang donasi tapi buat nonton artis Korea, itu jelek. Tapi kalau teman-teman trust dan percaya memang jualannya produk APD tadi dan ingin didonasikan, bundling aja nggak apa-apa. Sampaikan produk penyaluran ini donasi sekian itu udah termasuk harga APD plus biaya packing dan pengiriman, termasuk bensin kalau memang dikirim pakai kurir internal ya, dalam kota itu sampaikan aja nggak apa-apa Mas. Di komunikasinya, bahasa komunikasinya ditaruh nih, sudah termasuk biaya packing, operasional dan pengiriman. Gitu ya Mas Ricky ya, Ricky Christian ya. Oke, selanjutnya Muhammad Iqbal. Oke, bagaimana cara menyelaraskan copywriting dan konten marketing dengan SEO website? Karena salah satu target terbesar kita dari Google Search. Oke, ini berkaitan dengan ini ya. Oke, ini masih nyala ya. Saya biasanya pakai ini Pak, Google Trend. Kalau ada yang pernah main ya.
trends.google.com. Ini menjawab pertanyaan yang selanjutnya ya. Sebentar, tadi dari mana, siapa ini? Setia bicara copywriting secara umum tanpa jualan. Kapan kita mengetahui saatnya untuk mulai jualan? Oke. Nah, saya lanjut dulu ya yang Pak Iqbal sama ini ya. Kalau tekniknya tadi mainkan emosi tadi ya, sudah sampaikan emosi-emosi dan ini tadi itu kombinasinya ya. Nah, tapi kaitannya itu dengan Google Trend. Kalau teman-teman ada yang pernah pakai, kalau ada yang belum ini saya terangkan. Jadi ini fitur gratis dari Google ya, yang bisa digunakan untuk kita riset. Teman-teman bisa riset. Ini pertanyaan yang kedua tadi ya. Ini, kapan mengetahui saatnya untuk mulai jualan ya? Saatnya jualan, teman-teman bisa gunakan ini ya. Oke, kita bisa pertama saya mau menunjukkan ini ya, trending search dulu aja deh. Trending search ini yang lagi rame di Indonesia. Kita bisa pilih nih. Kalau Amerika ini ya, defaultnya Amerika, kita bisa ganti ini menjadi Indonesia. Apa yang lagi rame sekarang dicari di Indonesia. Nah, oke, harga minyak sama ya, PSBB Palembang. Ini yang lagi rame hari ini. Ini orang-orang lagi nyari apa aja, ketahuan. Nah, ini cek email, ini lagi rame email ya. Katanya mau diaktifkan yang barang-barang ini BM, black market atau garansi distributor, katanya nggak bisa lagi dikena ya. Ini yang lagi rame saat ini, hari ini di Indonesia apa? Nah, konteksnya kalau mau jualan gimana? Kita masuk ke yang explore ini. Kita bandingkan ya. Misal ini ya. Oke, ini lagi corona. Kita bandingkan nih, jual masker ya, jual masker. Kayak gini. Jual masker, kemudian jual masker kain deh. Ini. Kita ganti dulu negaranya. Kita bandingin dua. Kita ganti Indonesia ya. Nih. Oke. Ya, teman-teman bisa lihat ya, ada peningkatan pencarian ya. Sebelumnya nggak ada nih orang jual masker nih setahun terakhir. Kemudian akhir-akhir ini naik ya. Ini penjualannya naik. Oh, berarti ramai orang jual masker. Nggak apa-apa kalau yang mainnya jualan jangka pendek, teman-teman bisa gunakan ini. Oh, ini momen pas saya ganti jualan nih. Ini kelihatan 3 bulan terakhir. Dibandingkan dengan jual misal gamis ya, jual gamis deh. Rame nggak sih gamis? Kita cek nih, rame nggak? Oh, nggak rame. Tetap yang rame adalah ini ya, kelihatan ya. Yang lagi rame jual masker nih sekarang. Teman-teman bisa, oh oke deh, aku jualan masker deh. Masker kain nggak apa-apa. Nah, tadi kaitannya dengan SEO itu terkait dengan ini ya. Jual masker kain Surabaya gitu ya. Itu yang dijadikan ini, Pak. H1 kalau di website, Pak. Apa yang rame dicari orang. Teman-teman bisa gunakan juga tool yang kedua, itu namanya Ubersuggest. Ini Ubersuggest ya. Jadi selarasnya SEO tadi dengan ini ya. Jadi copywritingnya tadi memainkan emosi, tapi jangkarnya ini tetap ditaruh, Pak. Tadi saya tunjukkan di presentasi ini yang di struktur tadi. Nah, ini ditaruh bisa di ini subheading sini atau di page title ini, kata kuncinya, Pak. Kata kuncinya ditaruh sini 3 kali ya. Di ini ada sedikit boarding, di ini bisa dimainkan juga, atau image-nya dengan teknik SEO. Tapi saya di sini nggak ngajar SEO ya. Ada biasanya tempat lain saya ngajar SEO, tapi enggak. Tapi sedikit tadi kata kuncinya ditaruh. Selebihnya teman-teman mainkan itu dengan menggunakan kombinasi kata-kata yang memancing emosi tadi. Karena SEO itu sebenarnya gini. Kalau dalam satu halaman itu kata kunci yang diulang itu kan nggak boleh banyak-banyak. Kalau 200 sampai 300 kata kuncinya itu hanya muncul 3 kali, Pak. Selebihnya harus mainkan copywriting yang memancing emosi. Gitu ya. 3 kali sudah cukup. Nah, terkait dengan apa nih yang ramai dicari orang? Nah, industrinya apa? Misal tadi ya, ini jual gamis, sekarang dengan cuci sepatu masih ramai nggak sih biasa? Biasanya ini laundry sepatu ya. Nah, ini ramai nggak sih kayak gini laundry sepatu musim segini? Ini Indonesia. Juga rata-rata masih ramai orang cari masker ya, atau jual masker. Ini yang dicari orang di Google ya. Kemudian kita bisa terekam dari sini. Mainkannya gitu, Pak. Jadi taruh aja sekitar 3. Kalau dalam satu halaman itu 3 kali aja kata kunci yang SEO friendly yang dicari orang. Selebihnya kita mainkan narasi copywriting dengan tadi keterbatasan, pressure, ketakutan kalau mungkin jualnya produk tadi, biaya dan lain sebagainya.
Kita yang mainkan di itu, jangan lupa testimoninya, testimoni. Oke, sip. Itu ya Pak Sidki sama Pak Iqbal ya. Tadi soal, nah cara jualannya gitu ya. Jadi apa yang lagi rame kemudian kita bikin susunan copywritingnya. Saya tadi cerita yang workshop video marketing itu tes case ya. Saya nggak tahu nih sebenarnya orang-orang butuh nggak sih materi itu, dan begitu saya tes ternyata materi itu dibutuhkan pasar. Nah itu makanya, dan kita bisa bikin juga beberapa variasi copywriting yang kita broadcast, kemudian kita iklanin. Kalau pakai iklan, kita juga biasa running iklan untuk kemudian riset. Nah kemudian kalau terserap pasar, oh berarti itu urban. Makanya biasanya kalau saya bikin workshop pelatihan, biasanya yang pertama itu tak gratisin. Begitu demand ada dan kuota terbatas, nggak banyak, saya rilis yang berbayar gitu. Itu untuk ngetes pasar juga ya. Nah yang copywriting ini udah batch ketiga, dan saya rencana rutin karena ternyata selalu nanya yang kuotanya rata-rata yang gratis terutama beberapa kali habis, dan mereka ngantri untuk batch berikutnya. Jadi gitu ya. Jadi pada prinsipnya copywriting itu bisa digunakan untuk jualan apapun. Jadi, kalau teman-teman mau cek momentumnya, tadi bisa pakai Google Trend atau pakai Ubersuggest, ini sama. Ubersuggest ini ya. Kita bisa cek yang lagi rame dicari orang itu apa, dan kemudian kita bisa menyesuaikan. Nah, Ubersuggest buka. Oke, pertanyaan dari Bu Melisa. Tapi kalau IG-nya tujuan awalnya dibuat untuk katalog produk. Oke, kalau mau gini biasanya ini Bu, pakai strategi bikin 2 akun IG ya. Yang satu untuk katalog, yang satu untuk di maintenance. Nanti yang katalog itu kita memang hanya kasihkan ke orang-orang yang nanya spek detail. Jadi kita jadikan IG-nya sebagai galeri, katalog ya. Itu sebenarnya boleh. Tapi konsekuensinya di yang produk untuk yang katalog ya, biasanya nanti interaksinya akan turun. Dibandingkan dengan kita yang punya IG brand korporasi, untuk yang tadi pakai namanya teknik content management ya. Ya kadang posting produk, ya kadang posting giveaway, kadang posting quiz, kadang lain sebagainya. Jadi yang tadi saya tunjukkan Gamis Rizky itu yang awalnya untuk produk, tapi kemudian saya sedikit sentuhannya ada sekali 2 kali kan, makanya nggak sering-sering. Ini postingnya nggak rutin kalau yang itu. Jadi ngecek harga dan memang kadang ada yang nanya. Karena salah satu kunci kalau IG, apalagi yang bukan main iklan, itu faktornya banyak ya. Fotonya bagus atau enggak. Terus main hashtagnya pun sekarang nggak boleh banyak-banyak ya, harus tetap yang relevan juga. Kalau hashtag banyak dia kadang jadi nggak muncul di ekspor dan nggak muncul di pencarian orang juga. Oke ya. Oke, itu Mas Bigi Rekso sudah, Bu Melisa sudah, Pak Iqbal Arif juga sudah ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Diulas singkat tentang materi kombinasi kata kunci yang memancing emosi ya. Oke, saya ini ya, balik lagi ya slide ya. Ke bagian ini ya. Mungkin kita close dulu. Saya langsung ke sini ya. Nah, biar cepat. Tadi ya ini ya. Oke, ini ya. Kelihatan ya. Jadi oke. Jadi memainkan tadi emosinya, ada rangsangan tadi, kuota terbatas dan sebagainya. Mainkan tadi kalau leker ya, apapun itu makanan, tadi bisa teman-teman mainkan bagaimana mendeskripsikan bahan, rasa itu dalam narasi ya. Nah, ini tadi yang bisa dimainkan, hasil lebih cepat, lebih nyaman ya tadi ya. Kalau untuk beberapa produk kesehatan, akses rahasia atau disukai orang dan sebagainya, disetujui orang. Misal variasi rasa itu bisa ditekankan juga ya, yang memancing indera, pokoknya memancing inderanya dimainkan dan emosinya. Kalau konteksnya makanan yang memancing emosi itu selain foto, memang sebenarnya diskon nih. Lagi ada diskon apa sih? Misal beli 2 gratis 1 ya, tapi beli 2-nya itu memang kita ini ya HPP ya, hitung HPP-nya, memang harganya kita jual 2 itu udah untung, dan kita ngasih bonus 1 lagi pun kita juga udah untung. Harus main ke situ sih kalau makanan ya. Tapi kalau mainkan, jadi diskon hanya hari ini itu lagi ada diskon nih produk makanan kita, itu nggak apa-apa. Di IG-nya kita sosialisasikan itu.
Itu bagian dari memainkan emosi ya kalau makanan. Karena makanan kan biasanya margin sekitar 40%. Masih agak gede sih, kita main di harga masih agak enak. Kalau yang beberapa produk kayak fashion itu marginnya nggak bisa sampai, kadang nggak bisa sampai segede makanan sebenarnya. Nah itu harus tricky yang lain lah untuk tekniknya. Jadi yang tadi pricing tadi, yang the aversion effect atau yang decoy effect tadi bisa digunakan, tapi dengan memperhitungkan HPP ya. Jangan sampai memang jual 3 malah rugi kan gitu. Oke, ini tadi cepat, praktis, terbatas, sekarang, penting, itu bisa digunakan juga. Akhirnya pengumuman dan sebagainya itu bisa digunakan ya. Oke, itu ya beberapa variasi kata kuncinya ya yang bisa digunakan ya. Jadi tadi kalau yang kesehatan yang saya contohkan, tetap akan berat badan berkurang tanpa diet ketat nih dalam 3 minggu. Nah itu bisa juga digunakan ya. Mainkan emosinya. Jadi teman-teman kalau mau ekstrim, memang gini sih seringnya ekspor ketakutan nih. Ketakutan, kalau kesehatan biasanya main di ketakutan ya. Asuransi juga kadang main gitu sih. Kalau misalnya agak kurang cocok sih, tapi itu bisa dimainkan emosinya. Bayangkan istri, anak-anak kalau kita tinggal mati gimana dan sebagainya. Itu biasanya asuransi kadang ada sih 1-2 agen yang main kayak gitu. Pun yang lain-lain, produk kesehatan biasanya main gitu. Bagaimana kalau kemudian terkena diabetes, makan yang junk food kemudian terkena kanker. Nah, untuk mencegahnya silakan gunakan produk ini. Biasanya kayak gitu. Itu yang dimainkan emosi itu kayak gitu. Ya, kata kunci yang memancing emosi, kombinasinya gitu ya. Oke, sip. Itu ya. Sebentar, satu lagi Bu Melisa. Oke, kalau produknya tentang jasa travel, tips copywriting dan cara masarinnya gimana Mas? Nah, biasanya tetap paling pertama itu gini Bu, cari tadi ya, cari dulu apa yang dicari orang seputar travel. Apakah tempat wisatanya atau jasa biro wisatanya. Ini dua hal ya, yang biro wisatanya dengan jasa tempat wisatanya yang agak berbeda nih. Biasanya kalau memang konteksnya contoh open trip ya, semoga masih aman nih. Nah ini masih aman. Oke. Kalau by website dan IG ini bisa dimainkan ya fotonya ya. Ini website yang ngerjain saya ini. Ini contoh travel ya. Kalau untuk website ya Bu. Jadi, nah kalau teman main di broadcast, saya ambil contoh. Ini kok Pulau Komodo ya, Pulau Komodo. Narasi yang dimainkan adalah, ini misalnya jualnya pakai open trip ya. Tetap boleh pakai foto kayak gini Bu, terus dikasih caption ya. Di wording gini, apa nama travelnya atau paket wisatanya, kesannya kemana. Tapi memang deskripsi ini dibuat narasi ya. Sudah termasuk apa aja. Ini masalahnya pakai bahasa Inggris sih kemarin. Sudah termasuk apa ajanya, berapa tiketnya. Itu di bagian kedua. Nah, bagian opening headline-nya ini yang gini-gini, karena saya harus buka ini karena biasanya travel kan nggak jauh-jauh dari ini ya. Berapa hari, 2 day, 1 night, 3 day, 2 night dan sebagainya gitu ya. Harganya berapa, include apa aja. Itu penting dijelaskan ya kalau bikin broadcast atau naruh di caption. Tapi yang selanjutnya bisa ditaruh sebagai headline opening ya. Opening itu tadi Bu, yang pertanyaan ya-nya. Misal contoh konteksnya ke tadi ya Pulau Komodo. Apakah Anda ingin berwisata ke Pulau Komodo dengan nyaman dan harga hemat misal, atau harga terjangkau, atau sampai dengan nyaman aja? Itu untuk opening ya. Openingnya kayak gitu. Terus pengen paket wisata yang sudah termasuk semua, makan, akomodasi, penginapan, tapi sampai penjemputan di bandara, tanda tanya lagi, jawabannya biasanya oh iya, biasanya gitu. Itu cuma 3 pertanyaan aja. Itu bisa digunakan untuk opening. 1. Itu ya Bu Melisa. Itu pernah saya diskusi sama yang owner ini dan saya sarankan beberapa tekniknya hal-hal semacam itu. Maka beberapa deskripsi dikombinasi ulang. Selanjutnya bisa juga digunakan langsung memang open trip dan price. Mulai berapa jutaan gitu. Nah, open trip atau wisata ke Singapura mulai 1 jutaan, atau wisata ke Pulau Komodo mulai 1 jutaan, atau mulai 2 jutaan. Nah, oke, mulai 1 jutaan itu misal paket yang paling basic.
Tapi kan nanti kita jelasin itu pas udah ini ya, mereka udah nanya dulu. Tapi bikin opening itu yang men-trigger orang, dia tertarik dulu apa. Biasanya kan dengan Pulau Komodo nih, Pulau Komodo udah pasti mahal, jauh nih, dia di Flores sana kan, Flores udah jauh banget. Kok 1 juta bisa dapat? Nah, rata-rata sih memang tadi 2 jutaan ke atas sampai 3 juta per pack. Kok bisa 1 juta, itu gimana? Itu cara mancing headline-nya kayak gitu. Padahal 1 juta itu hanya paket misal sehari doang, habis itu pulang gitu. Itu bisa jadi. Dan 1 juta itu di luar tiket pesawat. Nah, bisa jadi itu memainkan emosinya kayak gitu. 1 juta itu hanya akomodasi di sana, pesawat dan lain tanggungan. Tapi kan begitu kita buat opening, itu menarik orang dulu, dengan pertanyaan tadi, emosinya, oh iya hemat. Wisata kadang ini ya, untuk tempatnya dan pricing itu kadang berpengaruh. Dan tadi pertanyaan dia tadi ya, dengan nya tadi. Nah, kalau Bu Melisa biasa ini bisa ini ya dimainkan, kira-kira apa yang mendorong orang ketika ingin berwisata. Mungkin kalau saat ini ya, ini lagi COVID aja sih, kita wisata agak terpukul banget ya. Tapi kalau setelah nanti recovery bisa dimainkan yang aspek itu. Kalau saat ini ditanya lagi COVID gini, wisata gimana? Wah, saran saya memang tiarap, semua tiarap nih. Ya enggak. Karena drop, termasuk beberapa rekanan saya tadi juga ini ya, yang drop juga. Tapi kalau ini tadi udah normal, bisa dimainkan tadi dengan pertanyaan dia, atau dengan di headline yang tadi ya, kota terbatas, itu bisa, atau main di teknik pricingnya tadi dengan seolah-olah lagi ada diskon tadi. Kalau enaknya di WA itu kita bisa bikin harga coret ya. Kalau di Telegram, Line kayaknya enggak. Itu kita bisa main harga coret di WA. Selebihnya main di poster. Berarti kalau nggak bisa, di wording, teman-teman pas promosi menggunakan poster dengan mainkan diskon harga tadi ya. Nggak apa-apa Bu, turunin aja. Wisata itu termasuk mahal ya. Jadi nggak apa ya, pakai fix money aja kalau ngasih diskon ya. Tapi kalau mau persen juga mau dicoba juga nggak apa-apa sih. Tapi rekomendasi saya tadi, harga coret, kecilin, turunin angka depannya ya, turun 2 digit minimal, nuruninnya kayak gitu, dibuat di poster ya kayak gitu. Harga aslinya berapa, per packnya turun jadi sekian. Khusus periode pemesanan. Nah, ini khusus periode pemesanan itu berkaitan dengan limitasi pemesanan. Hanya pemesanan di bulan April atau tanggal sekian sampai tanggal sekian. Itu terkait limitasi, kuota terbatas tadi. Jadi kalau orang akan nangkapnya, kalau nggak pesen di periode ini ya nanti nggak dapat promo yang ini. Jadi ya pemirsa, yang bisa dimainkan ya, yang berdasarkan pengalaman saya juga dan handle beberapa klien semacam itu. Wisata ya, kalau wisata beberapa ada yang pernah ini saya handle ya, termasuk tadi salah satu contohnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Udah, ini jam 11.41 ya, nggak kerasa. Ada lagi? Oke, semoga bermanfaat ya. Kalau nggak ada ini materi hari ini, nanti boleh nanya-nanya, kalau mau nanya-nanya seputar digital marketing atau yang lain-lain, ke nomor tadi yang saya broadcast ke teman-teman semua. Boleh nanya-nanya, kalau ada yang kurang berkenan atau mau lebih detail lagi, boleh diskusi aja. Oke ya. Oke, sip. Kalau gitu terima kasih semuanya sudah berkenan hadir. Ini tadi sekitar 23 ya, terakhir saya cek yang ini. Nanti yang yang sudah ini, yang beli tiket berbayar, nanti untuk sesuai jenis tiketnya nanti akan saya kirimkan mungkin besok atau hari Kamis lah rekamannya. Oke, nomornya oke, belum ya, belum. Oh, tadi nggak dapat WA saya. Ini ya nomor saya ini ya, 9961223. Masuk ya. Oke, ini nomor saya ya, kalau mau nanya-nanya boleh. Kalau tadi yang saya broadcast pagi pasti dapat. Kalau kecuali yang nomor terdaftar beda ya, nah itu kadang nggak nyampe. Boleh konsul ke nomor yang ini aja. Oke, sekali lagi terima kasih semuanya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Dan kalau ada tanya-tanya, nanti boleh di nomor yang barusan saya share. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang.